Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Alhamdulillah, puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena ya kita terutama di masa pandemi ini ya, bahwa kesehatan ini ternyata kita semakin sadar bahwa kesehatan ini adalah yang paling berharga ya. Bahwa kita kenyataannya bisa bangun pagi, masih menghirup nafas dengan leluasa, di mana banyak ya, tidak jarang ya saudara-saudara kita terbaring di rumah sakit, bahkan bernafas pun dengan sulit, dengan bantuan nafas ya. Kita masih diberikan kesempatan ini, kita bersyukur kepada Allah ya, dan pada Tuhan yang Maha Kuasa ya, bahwa kita masih diberikan. Tentunya kita sebagai manusia ya, secara fitrah ingin terus sehat. Itu bukan suatu hal yang salah, itu malah suatu fitrah, dan memang kita diwajibkan untuk mencari keikhtiar ya, usaha untuk sehat gitu. Karena usaha kesehatan itu bisa diusahakan, dan sakit juga bisa dibesarkan peluangnya apabila kita tidak berusaha dengan baik gitu. Jadi sakit dan sehat itu sebenarnya suatu hasil dari usaha kita, keseharian kita. Maka dari itu ada faktor-faktor yang kita bisa usahakan, atau faktor yang bisa dimodifikasi, Bu Bapak. Jadi kesehatan itu enggak satu hal yang mati ya, jadi yang beku, yang tidak bisa diubah begitu. Nah, di kesempatan ini saya ingin share sedikit ya ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, kita nanti sama-sama belajar tentang apa sih rentak. Kan kalau lansia itu cenderungnya orang tuh asumsi tuh rentak gitu, padahal tidak ya. Kita sangat mungkin gitu menua atau lansia tuh sehat gitu, tidak rentak, tidak rapuh, tidak sakit-sakitan, istilahnya seperti itu ya. Nah, sebelum ini saya juga tadi disebut geriatri gitu kan. Saya tuh dokter spesialis penyakit dalam yang mengkhususkan kepada kesehatan, permasalahan kesehatan khusus lansia. Ya, nah istilahnya namanya geriatri. Jadi namanya subjeknya, pasiennya tuh geriatri. Namanya ilmu kedokterannya namanya ilmu kedokteran geriatri. Nah, ini mungkin kalau ibu bapak mungkin udah sering dengar pediatri ya. Kalau pediatri itu anak ya, dokter spesialis anak. Nah, kalau ini dokter yang mengkhususkan kepada lansia ya. Pasiennya tuh pasien lansia, tapi nggak semua pasien lansia disebut oleh kami sebagai geriatri. Nah, syaratnya apa kalau di pasien lansia dengan geriatri itu? Harus ada penyakit lebih dari satu dan ada masalah di aspek biopsikososial. Nah, itu jadi harus ada masalah itu dulu. Jadi kalau misalnya lansianya sehat, fit ya, itu bukan geriatri itu ya. Jadi saya tuh tidak menangani pasien yang seperti itu kalau di rumah sakit. Tapi di acara seperti ini saya ingin share, jangan sampai kita jadi pasien yang geriatri yang rentak atau frail, tadi rapuh. Dan apabila sudah akan rapuh pun itu masih bisa ditangani, dikelola dan diobati ya. Dan ini bisa suatu keadaan yang bisa ditangani dengan baik dan bisa menjadi sehat lagi ya, jadi fit lagi ya. Jadi tidak ada kata terlambat intinya ya. Nah, ciri-cirinya pasien lansia yang geriatri, penyakitnya banyak ya. Kalau sakit misalnya di gejalanya tidak khas ya, jadi tidak seperti orang biasa. Kalau penyakit infeksi itu demam ya Bu Bapak ya. Apalagi kalau COVID itu misalnya kena batuk pilek ya, nggak ada tuh. Mungkin awalnya berkurang nafsu makan ya Bu Bapak ya. Dan lemah badan, lesu begitu. Nah, itu tanda-tanda infeksi pada lansia. Kemudian menurun status fungsi ya, misalnya otaknya menurun, cepat udah mulai lupa ya, atau misal mata melihat jadi buram gitu, tidak jelas ya. Berjalan, fungsi berjalan jadi terganggu ya. Kemudian juga nutrisi sering terganggu, kurang gizi ya, susah makan, berat badan menurun, lemah fisiknya. Nah, ini seperti itu pasien geriatri. Ya, nah tentunya kita tidak mau seperti itu. Bagaimana kita jangan seperti itu? Tapi apabila seperti ini pun ini diobati. Nah, itulah tugas saya sebagai dokter ahli geriatri. Nah, jadi ilmu kedokteran geriatri itu biopsikososial. Jadi pendekatannya komprehensif.
Jadi saya dididik oleh guru-guru saya itu untuk melihat permasalahan di lansia itu harus secara pendekatannya komprehensif. Karena apa coba ya? Walaupun saya memang bergerak di kesehatan fisik ya, lebih banyak yang fisik. Tapi kesehatan fisik atau biologi itu tidak bisa terlepas dari pengaruh psikologi atau kesehatan mental dan jiwa. Ya. Begitupun pula dengan sosialnya, keadaan sosial ya, terutama pada lansia di mana dia sudah mungkin banyak yang tidak bekerja lagi, kemampuan finansialnya berkurang, tergantung mungkin pada keluarga yang lain atau anaknya, atau pengasuh ya, atau caregiver ya sebutnya pengasuh. Itu ini masalah sosial di sini. Saya baru ada pasiennya yang sedang dirawat. Tadinya ada yang ngurus nih cucunya, tapi sekarang cucunya nggak ada. Akhirnya si lansianya apa? Minum obatnya salah ya, karena ternyata sudah ada gangguan mengingat gitu. Obatnya ada 8 macam. Ada yang disuntik lagi insulin. Coba bayangin ya, akhirnya ditemukan terjatuh di kamar mandi gitu. Kenapa nggak ada yang ngurus? Ini masalah sosial. Obat sudah dapat belum dari dokter? Sudah nih, ya lengkap obatnya. Tapi kalau masalah sosialnya nggak ditangani dengan baik, tetap jadi sakit, jatuh di kamar mandi. Akhirnya dirawat sekarang, ya. Ternyata gulanya tinggi sekali, ya, 400, 500. Ya wajar lah dia tinggal sama suaminya juga udah tua, ya suka lupa-lupa juga gitu. Jadi ini masalah sosial penting. Sosial bisa berpengaruh kepada semua ini. Jadi intinya masing-masing ini saling berpengaruh satu sama lain. Bisa pada satu orang itu terdapat masalah tiga-tiganya, bisa satu atau dua di antara tiga ini. Dan inilah yang mempengaruhi seseorang status kesehatan dia. Jadi intinya adalah gimana apabila kita ingin memiliki status kesehatan yang baik, maka kita harus memiliki tiga aspek ini baik. Biologiknya, psikologiknya, dan juga sosial. Nah, itu seperti itu. Ya, apabila kita tidak menangani semua ini dengan baik, kita bisa memperbesar kemungkinan menua dengan tidak baik atau menua dengan sakit, ya. Atau dengan ya kita ingin juga menua dengan sehat. Nah, seperti itu. Ya, kalau misalnya baik semua jadi menua dengan sehat, kalau tidak menua dengan sakit. Ya, nah inilah disebut sebagai sindroma geriatri. Ada permasalahan-permasalahan kesehatan di lansia. Ya, ini. Nah. Nanti kita kalau dokter geriatri nanti kita urei ini masalahnya apa, biologiknya apa, psikologiknya apa, depresi ada atau enggak ya, sosialnya gimana, pengasuhnya gimana. Itulah seperti itu intinya ya. Nah, ini kita lihat ada gambar ya, ini seorang omah ya. Ini berbagai organnya turun semua ya. Otak, jantung, paru, otot. Ya, ini otot juga menurun ya. Kekuatannya massa ototnya nanti kita bahas, ini namanya sarkopenia ya. Tuh, body komposisi ya, komposisi tubuh, lemaknya naik, ototnya turun tuh. Ya, metabolisme turun ya tuh. Ini akhirnya jadi dia menua itu kenapa tadi turun semuanya tuh. Ya, kenapa coba turun? Ya, ini biar tahu ya sama-sama. Kenapa kita menua? Ini sel tubuh kita ya. Jadi kita tuh terdiri dari triliunan sel di dalam tubuh kita ya. Jadi satu organ itu terdiri dari, kalau diperbesar pakai mikroskop, Bu Bapak itu tuh ada sel-sel bulat-bulat gitu ya. Mungkin ingat pelajaran SD dulu ya. Nah, ini satu sel ini di dalamnya juga ada organ ya. Jadi kayak badan manusia juga. Ada istilahnya inti sel ya, kalau di kita mungkin jantung kali ya. Atau otak kali, saya nggak tahu nih. Tapi inti selnya ada DNA ya. Kode DNA ini yang mengkoding semua yang ada di dalam tubuh kita ini. Jadi seperti kitab begitu ya. Ada petunjuk, pedoman, semua butuh ini, dia yang print, yang mencetaknya, jadi cetakan gitu ya. Ini luar biasa sekali ya, buatan Allah ini. Nah, ini si DNA ini bisa rusak nih. Kalau rusak berarti nanti produksinya semuanya rusak. Misalnya ini ya, si sel ini selnya untuk mengeluarkan hormon ya, hormon insulin ya. Hormon insulin itu buat diabetes, buat mengatur gula ya. Dia rusak nih DNA-nya, jadi hormon insulin ini jadi kacau. Jadi rusaklah proteinnya, jadi tidak bekerja dengan baik. Kan jadi akhirnya menua ya, orang tua tuh hormon insulinnya tidak bekerja dengan baik. Ya kenapa rusak ini DNA-nya? Ya. Terus ada juga mitokondria ya. Mitokondria ini pusat pembangkit tenaga di dalam sel. Jadi kita bisa bergerak, kita bisa bernafas, kita bisa berpikir, itu kalau nggak ada mitokondria kita nggak bisa ya. Nah, mitokondria ini pusat pembangkit tenaga ya di dalam sel ini. Ini semua rusak ini.
Di orang tua makin banyak sel yang seperti rusak ini, maka semakin tua orangnya. Nah, apa yang merusak mitokondria sama DNA ini? Ternyata apa coba Bu Bapak ya? Ya, matahari. Ya. Ternyata radiasi juga bisa merusak ya. Ya, kenapa ozonnya bolong? Kenapa ozonnya bolong? Dirusak oleh umat manusia lewat polusi itu ya. Jadi kita tuh merusak kerjanya manusia. Merusak muka bumi, ya, katanya begitu ya, kata malaikat itu ya. Betul, ini merusak. Akhirnya yang tadi menyehatkan malah jadi merusak. Ya, kita sendiri yang rugi ya kalau kita tidak merawat alam ini. Nih akhirnya polusi nih, industri ya, merusak juga nih polusi, air, udara, semua ya terkena kontaminasi. Kuman, mikroba, ya, bakteri, virus, merusak. Ya. Nah, yang paling sering sekarang apa coba? Ini, makanan nih, minuman, wah, fast food, ya, banyak gula, ya, gulanya banyak, karbohidratnya banyak, lemaknya banyak. Ini yang merusak. Semakin banyak makanan yang dikonsumsi, maka dia akan menghasilkan namanya radikal bebas, Bu Bapak ya. Nah, radikal bebas ini namanya kan sekarang lagi musim ya, radikul. Nah, ini juga di dalam sel itu ada radikal. Yang radikal ini merusak nih, DNA, merusak mitokondria. Asal dari mana nih radikal bebas? Hasil sampingan metabolisme dari mitokondria. Tuh, jadi kalau kita makan, itu ada hasil sampingannya. Kayak kita misalnya naik mobil, pakai bensin ada gas emisinya, ada knalpotnya. Nah, inilah yang namanya hasil sampingan. Nah, hasil sampingan ini merusak di dalam tubuh itu. Jadi intinya kalau semakin banyak yang rusak, semakin banyak sel yang rusak, akumulasi seiring dengan waktu, makin banyak yang rusak, makin tua. Ya, jadi Ibu Bapak udah lebih pintar daripada para orang dokter juga nih. Dokter juga suka bingung tuh kenapa kita tua nih. Nah, jadi gimana nih tuh? Ininya si radikal bebas ini, ROS ya, radikal bebas ini harus dinetralisir Bu Bapak ya. Dengan apa nih? Dengan antioksidan. Kan selama ini sering antioksidan gitu kan. Tapi nggak tahu gitu antioksidan itu apa ya. Si antioksidan ini protein yang menetralisir ya Pak, antioksidan ini bukan protein. Jadi dia seperti substansi ya yang menetralisir ROS ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi misalnya nih ya, tadi makan, saya nggak mau sebut namanya ya, ini tapi bentuknya gini, French fries. Dia akhirnya merusak tuh ya, DNA dan sebagainya. Ya, itu dinetralisir oleh apa? Oleh buah tuh Bu Bapak ya, buah dan sayur tuh ya. Ini udah disediakan oleh alam nih, kita harus makan konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi apa coba? Kita mah paling males makan sayur dan buah ya, paling males, nggak enak ya, alasannya asam urat, padahal memang nggak resep, nggak enak aja, bukan karena asam urat, padahal nggak ada asam urat dari sayur ya, itu salah banget ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lewat saja. Nah, akhirnya gimana nih? Salah satu yang terkenanya otot ya Bu Bapak. Kenapa otot penting? Kalau enggak tuh jatuh, lihatnya tuh ada gambarnya nih. Jatuhnya, aduh jatuh. Nah, kalau jatuh ini patah nih tulang di sini. Nah, orang tua sering patah tulang, panggul. Kalau udah patah tulang, tiduran aja. Udah tiduran aja, nggak lama biasanya ya. Sakit-sakitan, nanti komplikasi, infeksi nanti kena. Ya, infeksi paru paling sering. Infeksi saluran kencing nih kalau udah jatuh, patah ya. Wah, udah. Jadi otot ini penting. Sebelum jatuh, dia juga tuh pakai tongkat, jalan susah, kemana-mana susah. Akhirnya jadi pakai kursi roda. Jadi ini penting. Kalau kita menua dengan sakit, ini otot ini akan melemah. Jadi kalau otot lemah, tulang juga lemah nih otot. Namanya sarkopenia ya. Nah, akhirnya jadilah penyakit-penyakit sindroma geriatri, masalah yang lazim. Apa misalnya pikun, intellectual impairment, infeksi ya tadi sudah bilang. Sekarang lagi COVID ya, infeksi paru, infeksi kencing ya. Kemudian dia jadi imobilisasi, nggak bisa gerak, tirah baring. Nah, ini semua jadi masalah. Akhirnya udah tirah baring, nggak bisa buang air besar, namanya impaksi ya. Akhirnya jadi depresi, namanya isolasi ya. Depresi itu isolasi. Jadi semuanya ini sindroma geriatri, biar mudah diingat ya. Nah, ini semua bisa kita simpelkan atau disederhanakan namanya frailty syndrome atau sindroma kerentaan atau kerapuhan. Ya, komponen pentingnya namanya sarkopenia tadi apa? Ada kekuatan otot atau massa otot menurun ya, melemah ya. Nah, jadi frailty ini kita belajar sama-sama. Tua renta. Apa tua renta itu? Kondisi di mana terjadi kerentanan terhadap stresor. Jadi gampang sakit lah istilahnya ya. Rentan terhadap sakit. Kalau udah sakit dirawat bisa meninggal. Nah, gitu.
Walaupun meninggal mah bukan ini ada rahasia Allah, rahasia Tuhan, tapi sakitnya itu kita usahakan ya, jangan sampai jadi sakit ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi sarkopenia apa? Hilangnya massa dan fungsi otot, rangka tuh ya. Jadi ibu bapak nih harus tahu nih, oh iya ya di lansia itu otot penting nih ya. Biar kita tetap kuat, mandiri, aktif kan seperti itu ya. Kalau enggak sarkopenia kan kalau ibu bapak diabetes udah tahu, hipertensi udah tahu, penyakit jantung koroner udah pernah dengar, stroke apalagi ya. Nah, ini ada penyakit kondisi khusus di lansia namanya sarkopenia. Nah, ini khusus kalau kami ini para dokter geriatri ini selalu berusaha mendeteksi ini. Ada nggak sarkopenia? Ini gambarnya ya, CT scan, MRI ya. Ini otot paha ya, dipotong melintang ya dalam komputer. Ini tulang ya Bu. Ini otot, yang sini lemak tuh ya. Kita lihat nih orang tua nih, ini muda, ini tua ya. Yang tua lebih banyak lemaknya, ototnya lebih dikit. Yang muda ototnya banyak, lemaknya lebih sedikit. Padahal besarnya sama tuh, diameternya pahanya, tapi dalemannya beda tuh ya. Jadi komposisi tubuh yang berubah tuh ya di orang tua tuh. Jadi berat badannya mungkin sama ya, seperti baik-baik saja pada dalemannya sudah berkurang. Nah, itulah sarkopenia ya, lihat nih ya. Ini usia 42 tahun nih, usia saya sekarang ya, 42 tahun. Nah, otot saya masih seperti ini. Oh, sombong ya, karena masih muda. Ya, enggak ada, saya juga harus mempertahankan. Ada yang 70 tahun nih, ibu saya nih, lagi nonton sekarang. Ya, ini lagi ototnya mengecil ya, lemak banyak. Tuh, beda ya. Tuh, lihat tuh. Nih, ototnya sedikit, lemaknya banyak ya. Ini yang muda nih, yang bagus ya. Nah, tapi ini otot 70 tahun seorang atlet 70 tahun. Lihat nih, ototnya banyak kayak anak muda. Tuh, artinya apa? Bisa dikelola nih. Nggak semua 70 tahun harus begini, renta. Lihat nih, gede, lihat ototnya. Masya Allah ya. Ini bisa diikhtiarkan Bu Bapak, mau nggak seperti begini nih, cakep begini. Opa-opanya cakep nih kaknya ya, nggak kelihatan 70 tahun, awet muda, kan itu keinginan kita kan. Lihat nih ototnya tuh, lemaknya banyak ya. Ini penelitian kami, jumlahnya berapa sih orang renta di Indonesia? Sekitar 24% ya, tinggi, jadi dari 10 ya 2 orang gitu ya. Yang prarentanya 70%, coba, masih tinggi. Penyebabnya apa paling sering ya? Ini juga tuh ya. Berapa nih? Dari 908 lansia, ini penelitian kami nih. Saya juga salah satu peneliti, sudah dipublikasi di jurnal ya. Ini jumlahnya 15%, 66%, 18% frailty tuh. Frailty yang normal cuma 15. Aduh kasihan. Jadi lansia tuh yang kita normal tuh cuma 15, sisanya kalau nggak prarenta atau renta. Aduh, makanya saya tuh di simposium ini, ayo kita mengenal renta, jangan maklum dengan renta ya. Kalau ada orang tua pakai tongkat, ini harus diobati. Oh, jangan namanya juga tak sepuh, nggak boleh gitu ya. Faktor yang mempengaruhi apa ternyata Bu Bapak? Depresi tuh ya, resiko malnutrisi. Ini post power syndrome ya Bu Bapak ya, banyak. Post power syndrome tuh nggak mesti orangnya harus pejabat, enggak. Saya banyak ketemu guru loh Pak, sama dosen. Itu banyak yang depresi ya. Dulunya membimbing mahasiswa, sekarang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Akhirnya depresi ya, betul. Jadi nggak mesti harus pejabat Bu Bapak. Depresi itu bisa semua terjadi pada semua orang ya. Riwayat jatuh, riwayat rawat inap, polifarmasi, kebanyakan obat ya. Beli obat ya. Konsultasi sama dokter ini, konsultasi sama dokter itu. Dokter satu nggak tahu yang dokter yang lain ngasih apa, akhirnya jadi double obatnya ya. Ini juga sama ya, kita lewat aja ya. Nah, ternyata apa yang masalah utamanya tuh nutrisi itu ya. Masalah utama kerentanan tuh nutrisi Bu Bapak ya. 68% itu di bawah anjuran yang direkomendasi oleh para ahli, 68% tuh ya. Ini penelitian kami nih ya, di rumah sakit nih di seluruh Indonesia. Padahal itu frailty dapat dicegah, diobati ya. Kalau enggak jatuh, infeksi ya, tuh jatuh ya, kalau enggak terus terjadi infeksi ya. Oke, nah bagaimana deteksinya sekarang? Nah, deteksi gini, lihat ya. Ini yang kita semua pengen, lansia sehat, fit, bisa lari, jogging ya. Minimal ini itulah ya.
1, 2, 3. Tapi kalau udah 4 ini mulai masalah. Pakai tongkat, ini pakai 2 pakai ini. Nah ini ya, makin berat tuh, severe frail, makin berat. Wah ini ada yang tiduran saja. Ini yang marganya jadi berubah si matupang itu ya. Siang malam tunggu panggilan, kata guru saya, Dokter Apandi. Ya, siang malam tunggu panggilan, diem. Nah ini yang kita nggak mau seperti itu hidup kita ya. Nah kita harus cegah nih ya. Nah jadi ini cara mendeteksi rentak ya. Ada RAPUH. Yang pertama R, resistensi otot ya, otot ini ya, sarkopenia. Tandanya apa? Sulit naik 10 anak tangga. Tuh, apapun lah penyebabnya, pokoknya sulit. Yang kedua, sering lelah. Lelah aja, capek aja, perasaannya capek, lelah. Dan memang terlihat terengah-engah kalau jalan. Itu belum tentu fisiknya, tapi bisa manifestasi depresi, Bu Bapak. Jadi kalau ada orang capek, jangan-jangan depresi ya. Itu iya, kalau iya, nah rentak ini ciri-ciri keduanya. Berapa disebut rentak? Minimal 3 dari 5 ini atau lebih ya. Yang ketiga penyakitnya banyak, lebih dari 4. Hipertensi, diabetes, penyakit paru, jantung, nyeri sendi, banyak penyakit. Lebih dari 4? Iya, berarti 1 skornya ya. Performa fisik, usaha berjalan, U ya, 100-200 meter ya. Tidak mampu atau sulit ya, jadi dia ada kelemahan performa fisik. Yang terakhir nih ciri-ciri rentak, coba. Ada gangguan nutrisi, hilang berat badan ya, lebih dari 5%. Nah, dalam setahun, misalnya beratnya 60 kilo, setahun ke belakang 65, nah itu udah masuk tuh. Ya, setahun ke belakang 65, sekarang 60, kenapa turun? Nggak tahu dok. Nah, hati-hati itu sudah ada gangguan nutrisi itu. Ya, jadi ini ciri-ciri rentak, ada 5, minimal 3 atau lebih ya. Nah, jadi, nah ini cara tata laksananya, bagaimana kita mencegah biar sehat. Ya, kita tips. Nah, ada 4 yang intinya nih, dihafal, difahami ya. Gizi harus bagus. Ya, nih gizi harus bagus, proteinnya harus baik. Proteinnya minimal 1 gram per kilogram berat badan per hari ya. Yang kedua, latihan penguatan otot ya dan pencegahan jatuh. Nih, latihan penguatan otot lewat olahraga. Yang ketiga, vitamin D ya, bisa lewat berjemur dan makan atau suplementasi. Yang terakhir, atasi penyakit dasar, penyakit kronik menahun tadi. Hipertensi, diabetes, penyakit jantung, penyakit paru, penyakit ginjal, segalanya. Pokoknya harus diobati, tapi dengan prinsip jangan menimbulkan efek samping yang merugikan atau polifarmasi istilahnya. Jadi 4 ini ya. Nah inilah caranya kita biar bisa menua dengan sehat ya. Jadi kita nih gizi ini penting nih. Selama pandemi apalagi ya. Kita harus nutrisi sehat dan seimbang ya, semuanya harus terpenuhi protein, serat pangan, lemak sehat, vitamin mineral. Nanti bisa tercegah infeksi ya. Nah, ini saya ingin sharing makanan sehatnya gimana. Nanti lebih banyaknya Pak Asep, tapi saya cuman sekilas aja ya. Ini ada kebutuhannya, kalorinya seperti ini, nanti Pak Asep yang bahas ya. Nah, intinya proteinnya itu minimal 1 ya di lansia. Misal berat badan 60 kilo, minimal sehari 60 gram ya. Sampai 1,5 kalau memang ada penyakit sarkopenia atau penyakit kronik lain ya, ini bisa ditambah ya. Nah lihat ya ini ya, ini rekomendasi para ahli ya oleh oleh International Expert Group ya namanya. Ini kalau orang muda ini 19 ini cukup 0,8. Kalau sekarang di atas 65 tahun itu minimal 1 sampai 1,2 nih untuk healthy people tuh ya. 1 sampai 1,2 healthy people. Kalau ada penyakit kronik atau akut lebih baik lebih tinggi ya, tapi ini harus dikonsultasikan dengan para ahlinya ya, dokter atau ahli gizi ya. Dan kalau sedang dirawat, ada sakit berat bisa sampai 2 gram proteinnya ya. Nah, jadi salah tuh kalau orang lansia nggak boleh makan protein terlalu banyak gitu. Bukan nggak ya banyak tuh nggak boleh, tapi harus cukup. Dan yang nggak boleh malah rendah, ini nggak boleh. Saya pernah ketemu pasien ya, profesor nih padahal ya, ITB nih. Dia tiba-tiba karena pengen sehat atau gimana ya, menjalani diet vegetarian. Jadi cuma makan sayur-sayur aja. Ya nggak ada proteinnya sayur mah ya. Akhirnya jadi sakit-sakitan. Wah udah pokoknya jadi rentak, rapuh, akhirnya jadi
kena infeksi paru berulang, bolak-balik masuk rumah sakit. Jadi harus ada ilmunya, nggak cuma asal dengar sayur sehat, ya sayur sehat, tapi kita kan manusia, perlu karbohidrat, perlu protein, perlu lemak, perlu sayur dan buah, ya. Tuh seperti ini, ya tuh piring sehat, nanti Pak Asep akan jelaskan, ya. Kita lanjut aja. Nah, permasalahan gizi ini kenapa ada masalah di lansia ini, masalah macam-macam, nafsu makan, mengunyah, dari menelan juga, gampang kenyang, masalah lambung, atau masalah penyakit lain atau karena obat, tuh macam-macam. Nanti kita masing-masing orang beda-beda nih penyebabnya, ya. Jadi nanti dokter akan berusaha mencari ini apa kira-kira penyebabnya, ya. Nah ini ada Oral Nutri Suplemen nih, kebetulan nih sponsor kita saat ini. Ini contoh, bukan susu loh Bapak. Tolong dibedakan susu dengan ONS. ONS ini suplemen nutrisi oral. Ya, suplemen nutrisi oral ini diberikan apabila seorang lansia itu memiliki kesulitan memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari setelah dilakukan modifikasi jenis makanannya. Nah, jadi nggak langsung dikasih ini, dimodifikasi dulu tuh. Nih, nanti Pak Asep lebih banyak tentang ini, ya, membahas ini. Jadi, tapi kalau sulit juga, nah bisa ini jadi solusi karena bentuknya cair, tapi padat gizi dan lengkap, ada kalori, protein yang cukup, dan dia bersih, bebas laktos dan sebagainya, ya. Nah, ini Antrasol Platinum namanya sekarang. Nah, yang ketiga, pengobat pencegahan bagaimana kita bisa menua dengan baik. Tadi gizi, yang kemudian sekarang adalah aktivitas fisik, ya. Nah, aktivitas fisik apa? Harus olahraga. Tapi orang olahraga harus ada ilmunya, ya. Olahraganya apa? Yang pertama yang jarang dilakukan seorang lansia dan anak muda juga jarang, ya. Penguatan otot nih nggak pernah dilatih. Disangkanya semua tuh kalau latihan otot hanya untuk bina raga. Padahal enggak, semua dari kita ini. Mau muda, mau tua, mau sebelum tua, itu harus melakukan penguatan otot, latihan beban. Kalau enggak, nanti terjadi renta, frill, dan sarkopenia, ya. Mana yang dilatih? Otot besar dulu, ya, kaki, paha, pantat, punggung, dada. Lalu udah gitu otot kecil, bahu, pundak, bicep, tricep, ya. Contoh latihannya, bebannya yang dengan beban sendi, tai chi, osteoporosis, senam lansia, jaipongan, nah, ya. Latihan beban dengan alat bantu di gym, pakai dumbbell, barbel, karet mesin, ya. Ini individualistik, ya, tergantung kemampuan dia dan dinaikkan bertahap. Prinsipnya progressive loading, ya. Jadi seiring dengan bertahap sesuai kemampuan, seiring dengan waktu, progressive loading. Lalu yang kedua, ini penguatan stamina nih jenis olahraganya, yaitu apa? Jalan kaki, lari, sepeda, berenang, senam aerobik, kardio disebutnya, ya. Kan banyaknya orang taunya cuma ini aja nih. Padahal otot juga penting, harus dilatih khusus ini, ya. Otot kaki semua. Kalau enggak nanti sarkopenia, ya. Olahraga kelenturan badan, fleksibilitas, yoga, tai chi dan lain sebagai pemanasan, stretching, ya. Jadi harus 3 gini. Nah, banyaknya berapa lama? 30 menit kali 5 atau 150 menit per minggu. Nah, bisa juga 50 menit kali 3, ya. Ya, kalau udah kuat boleh lebih, boleh, tapi bertahap ya Bu Bapak, ya. Tadi progressive loading. Intensitasnya ingat nih, ringan sedang. Kemarin ada juga sejawat kami, usianya sudah lansia, melakukan intensitas tinggi, naik sepeda Bu Bapak, naik gowes. Sepeda lintasannya pendek, ya, cuman 7 kilo, tapi elevasinya 400 meter. Jadi heart rate-nya itu, denyut jantungnya ini bukan 70%, di atas 70%. Jadi sampai 80, 90, bahkan mungkin 100, ya, atau lebih. Akhirnya Bu Bapak meninggal di tempat, ya. Tuh, sadar diri, ya, mengenal diri sendiri. Nggak boleh gengsian, mau kelihatan seperti anak muda, nggak mau kalah. Nggak, siapa yang kalah menang ini? Siapa yang mau bersaing dengan siapa? Kita kan pengen sehat, bukan pengen sakit, ya. Ringan sedang aja Bu Bapak, ya. Denyut jantung maksimal. Berapa denyut jantung maksimal? 220 dikurangi usia. Misalnya usianya 20 tahun, berarti denyut maksimal berapa? 200. Jadi lansia nggak boleh sampai 200, nggak boleh, 70% palingan, ya. Nah,
Apa intensitas ringan sedang? Nih, saya kasih gambaran ya. Ringan itu bisa bicara dan nyanyi. Waduh, jadi kalau masih nyanyi itu ringan ya. Kalau sedang bisa bicara tapi tidak bisa nyanyi. Tuh, berat, boro-boro, napas aja udah susah gitu ya. Jadi jangan, ini nggak boleh, lansia tuh berat, tidak boleh Bu Bapak. Ya nggak usah saing-saingan sama anak muda ya. Ringan sedang aja udah hebat ya. Udah, ini mah untuk keamanan. Nggak boleh. Goesnya boleh. Jadi si sejawat itu yang sudah lansia itu biasanya dia naik goes. Tapi lintasannya datar, panjang. Itu cocok tuh ringan sedang. Diajak ke atas, ke Cuburial, aduh, langsung nggak kuat ya, meninggal di tempat ya. Nggak boleh, bukan goesnya nggak boleh, tapi jenis intensitasnya ya. Jadi berolahraga, makan, minum, apa semua harus dengan ilmu ya. Tidak ada udah tua nggak usah belajar, tidak mengenal usia belajar mah ya. Ini kan untuk diri kita sendiri ya. Nah, untuk contoh-contoh latihan senam otot ini bisa dilihat di kanal YouTube saya, namanya Lazuardi Dwipa ya. Ini pakai H nih, nggak tahu ibu saya kok, bapak saya ngasihnya gini, saya juga nggak ngerti ya. Ini ibu saya lagi nonton, Lazuardi gitu, nggak ngerti gitu. Kata ibu saya, udah ya ganti aja namanya. Ya kenapa tuh bunda ngasih itu tuh namanya, jadi hararese. Jadi ini ya. Nah, ini latihannya boleh diklik nanti di sini ya, ada contoh-contoh latihan ya, contoh latihan penguatan otot ya. Nah, ini vitamin D yang berikutnya. Vitamin D tuh di sini tuh Bu Bapak, udang, tuna, makarel, kuning telur, susu, daging, sarden, sereal, salmon, minyak ikan, jamur. Aduh, nggak suka semua. Susu anyir, cenahnya orang Sunda mah. Mencret, diare, udah susah. Telur, telur anyir, alergi. Nah, jadi nggak ada yang seneng ikan ya, jadi makanya kita kebanyakan kekurangan vitamin D. Berjemur, sieun hidung ya. Padahal hidung teh bagus ya, itu teh sehat. Orang bule mah pengen kulitnya teh kulitnya teh eksotis, kita mah pengen pucat. Nggak ngerti ya, aneh. Nah, jadi berjemur bisa lewat makanan dan berjemur. Berjemur jam berapa? Ini ada aliran. Berjemur jam 9 itu cukup 25 menit. Jam 11 sampai jam 1 cukup 7,5 menit ya, dibuka aja lengan pendek, nggak usah telanjang buligir ya. Jadi gunakan baju lengan pendek saja ya Bu Bapak ya. Jam 9 25 menit. Jam 11 7,5 menit. Artinya di antara jam 9 jam 11 makin singkat. Ya, nggak usah lama-lama. Kalau jam 11 bahaya. Lama, ada pasien saya kelamaan 1 jam Bu Bapak ya. Itu tiba-tiba matanya mendelik ke atas gini, mau pingsan, kasihan. Ini beneran Bapak, saya mah banyak pengalaman ya, namanya juga dokter khusus lansia ya, jadi lucu-lucu ya ceritanya. Nah, ini rutin kontrol penyakit kronik menahun ke dokter. Ingat ya, bukan obatnya yang seumur hidup. Kalau punya penyakit kronik seperti ini, ada penyakit pikun, stroke kronik, penyakit jantung, tapi berobatnya yang seumur hidup. Karena obatnya tergantung kondisi kita saat kontrol. Bisa saja dokter kadang-kadang menurunkan dosis, bahkan mengganti obat, bahkan tidak jarang menyetop obat. Ya, jadi bukan obatnya. Ini sering salah Bu Bapak. Karena kalau obatnya seumur hidup, udah dia nggak kontrol lagi. Beli di apotek, padahal belum tentu cocok. Karena manusia itu berubah, dinamis. Obat itu bermanfaat di tangan yang tepat. Ibaratnya obat itu pisau Bu. Pisau itu tajam. Kalau dipakai, dikasih ke anak kecil usia 3 tahun, berbahaya. Bisa menyakiti orang lain atau dirinya sendiri. Coba dikasih ke ibu, jadi masakan yang enak. Sama, obat itu akan jadi obat kalau di tangan dokter yang ahlinya. Ya, gitu. Jadi serahkan pada ahli ya. Nah, tentunya di zaman sekarang COVID, saya tidak bosan-bosannya, terutama pada bukan lansianya ya, terutama anak mudanya nih yang di rumah, yang tinggal bersama lansia, prokes ya. Jangan lupa, itu yang paling penting, bukan vaksin. Vaksin mah bervariasi ya, tergantung individunya ya. Nah, yang paling bisa, yang paling efektif, yang sudah terbukti adalah prokes ya, protokol kesehatan, cuci tangan, social distancing, pakai masker ya, jangan berkerumun ya, itu yang paling penting ya. Dan ada gitu vaksin ya, vaksin di lansia untuk pneumonia atau infeksi paru, vaksin COVID,
vaksin flu dan vaksin pneumokokus ya, ada 3 nih. Yang pneumokokus seumur hidup sekali doang. Kalau ibu belum atau bapak, saya anjurkan dilakukan vaksin pneumonia ya, seumur hidup sekali saja ya, di atas 50 tahun ya, dan influenza setahun sekali ya. COVID, nah ini yang sedang berjalan. Saya yakin nih yang sudah datang sini semua sudah dilakukan vaksin dan alhamdulillah aman ya Bu Bapak ya. Nah, tapi efektivitasnya masih dalam penelitian. Jadi kita tetap harus jaga prokes dengan sebaik-baiknya ya. Itu saja, ini kita lewat saja ya. Ini buat COVID ada Sinovac, AstraZeneca, Sinovac, ini semua ada pilihan-pilihan saat ini ya. Nah, jadi untuk vaksin biar efektif dan aman, maka tidak boleh rentak ya. Makanya orang yang rentak jangan dulu divaksin COVID, karena nanti efektivitasnya nggak menurun, tidak efektif, dan juga tingkat keamanannya berkurang. Jadi orang rentak jangan divaksin dulu, bukan nggak boleh, belum boleh. Obatin dulu ya. Misalnya ada gangguan gizi, diobatin dulu gangguan gizinya, konsultasi ke Pak Asep. Terus misalnya ada penyakit banyak ya, konsultasi ke saya ya. Penyakit ada ototnya lemah, diobati dulu ototnya. Nanti yang skornya tadi rapuh RAPU hanya 3, jadi tinggal 2 atau 1 baru divaksin ya. Jadi bukan oh ibu tekenging divaksin karena rentah rapuh ya, tos we seumur hidup tapi nggak diapa-apain, salah itu ya. Jadi konsultasi dengan kami ya, saya dengan senang hati akan berusaha menolong, membantu ibu dan bapak semua ya. Dan kesimpulannya ya, menua dengan sehat, dengan cara mencegah kerentaan ya, sarkopenia, dengan makanan sehat, aktivitas, vitamin D, penyakit menahun, vaksinasi pencegahan pneumonia lansia, mencakup pneumokokus dan COVID ya. Tadi apabila ada gangguan gizi, jangan lupa salah satunya bisa diatasi dengan ONS, Oral Nutrisi Suplemen. Itu saja mungkin. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.